Grafisnya juga oke. Kalau grafis, oke, bagus banget, mantap bos. Nah kan, itu cocok banget, bagus. Tendangan yang ciamik, keren. Oke, kita mau lanjut ke PES 2021. Sebelum kalian main PES 2021, saya sarankan untuk mengatur kualitas video yang ditampilkan. Jadi di PES 2021 itu memang bisa ditampilkan dari mulai grafik rendah hingga tinggi, tapi ini juga tergantung untuk handphonenya masing-masing, tergantung RAM, tipe, prosesor yang dipakai, dan kebetulan karena ini pakai Snapdragon 720G, harusnya kapasitas baik proses data, foto, kamera dan sebagainya otomatis si Redmi Note 9 Pro ini juga bagus. Dan hari ini kita nyetel ke grafis yang paling tinggi dengan FPS atau laju bingkai yang 60 fps. Yuk kita sekarang main di game PES 2021. Dan saya sarankan juga kalau teman-teman pakai Google Play, kalau pakai Google Play otomatis teman-teman nanti akan secara otomatis akan terhubung dengan akun lamamu. Asalkan selalu dikonekkan atau selalu disambungkan dengan akun permainanmu, akun Googlemu yang ada di handphone. Jadi kalau misalkan teman-teman ganti HP pun tidak ada masalah karena teman-teman masih bisa melanjutkan permainannya di HP yang baru. Kayak misalkan dulu pakai Redmi Note 8 dan sekarang pakai Redmi Note 9 Pro, otomatis teman-teman nggak usah khawatir baik game apapun teman-teman bisa memastikan gamenya berlanjut. Dan inilah pentingnya ketika waktu login pertama kali teman-teman bisa memilih untuk pakai akun Google karena hal ini dikhawatirkan data lama permainanmu akan ikut hilang. Jadi kita sudah ada di lobby permainannya. Jadi di PES 2021 ini belum ada banyak perubahan dibandingkan dengan PES 2020 lalu. Nah, salah satu hal yang menarik lagi di PES 2021 di konsol handphone ini, teman-teman nanti tetap bisa memilih jenis komentator apa yang mau digunakan, mau Italia, mau Spanyol, mau Inggris, bahkan Korea, Jepang pun bisa. Kalau misalkan kita mau langsung main, ya boleh saja langsung main buka ke menu pertandingan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngotak-ngatik dulu, mau cari pemain dulu, bisa. Caranya menu kontrak dan pilih agen. Di agen tuh kita bisa ada 3 opsi. Yang pertama adalah box draw. Agen box draw ini berisi tentang pemain yang terbatas. Biasanya klasifikasinya ada 3. Pertama ada bola hitam, kemudian yang kedua adalah bola emas, dan yang ketiga adalah bola perak. Nah, ini berbayar, tapi kalau pas awal-awal permainan biasanya gratis karena ya ada program gratis aja dari PES 2021 ini. Bayarnya pakai koin atau pakai bintang. Nah, poin dan bintang ini bisa didapatkan dengan menyelesaikan beberapa misi atau pertandingan baik yang versus, laga kampanye, dan tergantung beberapa permainan yang mau teman-teman jalani. Bahkan kalau misalkan teman-teman di sana punya partner main game PES yang sama, kalian bisa main berdua dengan lawan yang head to head dengan temanmu di sebelahmu. Persis kayak main PES di PlayStation 4 atau 3 atau bahkan kalau yang masih suka main PES PS2 bisa aja pakai PES. Nah, di kolom kontrak juga ada namanya kolom pemandu bakat. Kolom pemandu bakat ini bisa diraih sebagai hadiah laga atau dimenangi ketika lelang, dan karena ini belum ada jadi kita masih kosong. Nah, di kolom kontrak juga kita juga bisa memperbarui manajer atau pelatih. Tergantung, biasanya kita bisa nyetok pelatih sampai 3 atau bahkan lebih tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan duitnya udah banyak, poinnya G ini udah banyak, otomatis teman-teman bakal bisa beli pemain siapa aja, gampang. Nah, cara untuk mengaktifkan komentator gimana? Oke, cara mengaktifkan komentator teman-teman tinggal masuk ke menu ekstra. Habis itu pilih menu pengaturan dan pilih komentar. Bahasa komentar diaktifkan. Nah, ini tinggal dipilih. Ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, ada Jerman, Italia, Spanyol, Portugis, Brasil, dan Korea, Jepang, dan mungkin ini Cina. Tapi hari ini saya mau pilih Inggris aja. Oke. Sambil menunggu proses download komentator, teman-teman kira-kira kalau main PS, khususnya PES, lebih suka main dengan klub apa? Kalau saya sendiri pilih Arsenal. Selain memang permainannya yang mudah dikuasai,
Saya dulu suka banget dengan namanya Thierry Henry, kemudian Patrick Vieira, dan pemain-pemain lama yang akhirnya membuat saya jatuh cinta pada Arsenal. Ya, saya ini Gunnar. Tim kesayangan kalian apa? Tulis di kolom komentar, oke? Kalau misalkan nanti teman-teman punya akun PES juga, silahkan ditulis ID-nya biar saya kapan-kapan sewaktu-waktu kalau pas main lagi bisa saya ajak ke teman-teman untuk main PES bareng saya. Game PES ini adalah salah satu game favorit saya di konsol HP, terutama ketika saya pakai iPhone SE yang lumayan bikin saya terkejut. Kenapa? Pertama, layarnya yang kecil, ini terlepas dari Redmi Note 9 Pro ya, tapi berbagi pengalaman dulu sambil nunggu proses downloadan. Ketika saya main PES 2020 pakai iPhone SE yang berkapasitas 32 GB saja memori internalnya, tapi kualitas grafik yang ditampilkan itu melebihi dari Redmi Note 9 Pro ini yang kapasitas RAM dan memorinya sampai 8 dan 128 GB. Saya nggak tahu, tapi kenyataannya memang begitu. Kualitas grafis yang ditampilkan meskipun sama-sama yang high dengan FPS yang 60, tapi rumputnya lebih realistis, kemudian pemainnya juga lebih smooth dan sorak-sorak penontonnya juga lebih terasa. Tapi nggak masalah karena Android dengan iOS tentu berbeda untuk sistem operasinya. Jadi sebentar lagi kita selesai dan kita bakal main bersama-sama. Ya, oke, ngomong-ngomong kita main PES tadi mulai dengan baterai 86% dan ini sekarang tinggal 84% sebelum kita main. Lagi banyak ngobrol-ngobrolnya aja ini. Nah, pengaturannya teman-teman bisa milih antara yang klasik atau yang advance atau yang lanjutan. Kalau yang klasik itu nanti ada kursornya, ada kursor mousepadnya dan ada tombol-tombol untuk menendang, sliding, oper, umpan umpan truk pas, kemudian shooting dan yang lainnya. Dan hari ini kita mau pakai yang klasik saja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan teman-teman mau bermain dengan temennya, partner di sampingnya, teman-teman tinggal milih laga teman. Laga teman ini ada 3. Pertama, laga daftar teman, kedua laga lokal, dan ketiga ada riwayat pertandingan yang bisa disesuaikan. Kalau laga daftar teman, otomatis nanti tim yang sudah menjadi temanmu, baik yang sekarang ada di dekatmu atau yang ada di luar kota atau dimanapun berada, pokoknya yang selama ada jaringan internet dia bisa terhubung dengan kalian. Tapi kalau laga lokal, otomatis ini hanya bermain dengan satu lingkaran meja saja. Misalkan ya satu tongkrongan dengan menggunakan metode Bluetooth. Nah, riwayat pertandingan ini berisi tentang laga teman yang telah kalian lakukan. Berapa kali kalian main, berapa kali kalian menang, berapa skor yang kalian cetak, dan berapa kali juga kalian kalah juga tercatat di situ. Nah, oke, nggak usah pakai lama, sekarang kita main saja langsung. Oh ya, satu lagi, kalau kita main PES 2021 di handphone ini, kita nggak bisa milih klub yang kita inginkan secara langsung. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, atau klub-klub besar lainnya, jangan berharap kalian bakal dapat pemain yang sama karena pemain itu hanya bisa didapatkan dengan cara di kontrak tadi, dengan ikut memutar bola secara otomatis dan kita akan nanti dapat pemain dengan secara otomatis juga. Dan ini lebih baik daripada yang dulu. Ngomong-ngomong kita kemarin sudah dapat beberapa pemain. Kalau ini jadi kita tinggal bermain saja. Yuk langsung main. Oke, kita lawan klub yang bernama Juventus. Kebetulan tadi musuh kita atau lawan partner main kita adalah si Ahmed. Ya, saya nggak tahu itu dari mana. Kekuatan kita tadi baru di sekitar 1.300-an dan si rekan main kita tadi sekitar 1.500-an. Jadi kita lihat saja siapa yang bakal jadi pemenangnya di sini nanti. Nah, kalian teman-teman bisa lihat sendiri grafisnya kalau bedanya antara grafis rendah dan grafis tinggi, kalau yang di Android itu biasanya emang di kualitas penonton yang menyaksikan. Jadi kayak sorak-soraknya itu lebih jelas di grafik yang tinggi. Tapi perlu diingat juga tidak semua handphone bisa dipakai untuk grafik yang paling tinggi karena ya kemampuan handphone masing-masing itu berbeda-beda. Oke, kita udah full 2 kali baru 6 menit padahal. Gak apa-apa, kita masih berani.
Aduh, Well, it jelek. seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had a real Oke, chance to break. kesempatan. And he's shown him a clean pair of hands. Goes for goal! Masuk saudara-saudara. Nah, grafik yang kita lihat sekarang ini grafiknya mirip dengan PS2 kalau saya bilang, tapi model permainannya mirip dengan PS4. Cukup memuaskan, bukan cukup bagus, cukup memuaskan. Tidak bisa, tidak bisa. I think a little eagerness just got the. Nah, kalau pas awal-awal biasanya kita bakal dapat tutorial yang cukup banyak. Jadi kalau misalkan ini sekarang kita mau nendang, kita juga dapat tutorial karena ini baru permainan awal. Kalau mau kick, goal kick atau tendangan gawang, kita memang disuruh untuk memilih menggeser dengan kursor kiri dan mendang dengan kursor yang kanan. Tinggal swipe up saja mengarahkan bolanya A kemana. directed kick from the keeper. He's given it away. Oke, mudah saja Fine kawan. stop from the keeper. Oh, that's a sparkling save. Absolutely Satu sparkling. His reflexes were kosong. ultra sharp. No, that's not the ball he wanted. Saya nggak tahu ya, kayak kerasa agak susah aja ngendaliin game ini dengan HP ini, It's karena Lacazette. atau karena And the weighted pass. keterbatasan saya saja yang nggak Find bisa that coming. memainkannya. Tapi sering terjadi memang kalau selama pakai yang mode penggerak yang klasik ini emang mousepad, bukan mousepad, Now it's Christian kursor Romero. yang sebelah kiri ini sering kelewat, jadi nggak kepegang gitu. Really good feet. Good challenge. He just stood firm. Kita kejar counter attack, He's mantap. through. It's Apakah dapat gol Lacazette. lagi? Lacazette. He's onside. Aduh, Lacazette. He's managed to get the ball salah over the line. pencet. Harusnya gol sih, tapi salah pencet jadi ya sudah. Oke, menit 36 dan skor 1-0. Gets it upfield. And it's been taken straight back. Lacazette plays it out to the flank. Oh, terlalu jauh. Tyson, Tyson. pemain yang menggolkan tadi. Umpan tarik, bos. Sundul bola, masuk. Mantap. Umpan yang cantik. 2-0, kita hajar saja. Jadi prinsipnya kalau main PES 2021 yang ada di handphone ini sama dengan ketika main PES di konsol PS3, 2 atau 4. Bedanya ya kita tinggal menggerakkan pemainnya lewat touchscreen langsung. Oke. Oh ya, dulu saya pernah beli sebuah alat yang harganya nggak sampai 10.000 kalau nggak salah untuk pengganti touchpad yang sebelah kiri ini sebagai ganti kayak semacam stick gitu sih. Masuk lagi 3-0. Mudah saja. Musa lagi mencetak gol. Nah, kalau teman-teman perhatikan, meskipun ini pakai Manchester Blue atau kalau lebih gampangnya Manchester City, tapi kan pemain-pemainnya nggak semuanya pemain dari Manchester City karena metodenya kita memilih klub itu hanya sebagai identitas, baik bendera, nama, kemudian kostum, itu saja. Selebihnya pemainnya itu pakai yang noob-noob semua, pakai yang kualitasnya ya masih bawah banget dah, jongkok semua lah intinya. Baru di beberapa permainan nanti kita dapat kesempatan untuk mencari pemain yang bagus. Kayak ini ada dapat Lacazette, tahu kan teman-teman Lacazette ya? Strikernya Arsenal. Oke, mulai dengan 3-0 itu rasanya enteng-enteng aja sih. Jadi gampang. Tapi kita lihat aja. Jangan sombong dulu, kita lihat sampai akhir. Offset lagi. Mereka banyak sekali memasang jebakan offset.
it's Lacazette. Tyson gets away from his opponent. Real chance. Oh, 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 sangat mudah. Over the hills and far Nah, away. sebetulnya permainan di PES 2021 di handphone ini, di PES Mobile ini, teman-teman tetap bisa Back trik attack. That's how you play on the counter. trik gocean, gojek, trik giringan atau trik shooting itu bisa semua. Karena flashing itu bisa. Nanti kita coba, semoga ada kesempatan. Nah, salah satu tips untuk bisa menekan permainan layar tinggal klik lu tekan aja karena nanti secara otomatis pemain kita sudah menekan pemain lawan. He's off on a Coba maroon. kita di flashing ya. Tyson, a chance. Shot at goal. In he goes Oh, again. oh. They score. Nggak jadi di flashing, tadi bolanya malah lebih di up di cheat gitu. Tapi nggak masalah, yang penting gol sudah 5-0. Well, I wasn't Kita lihat expecting dulu those goals, replaynya. Peter, but they have been superb. He's made it three. Quite a day at the office for him. Well, he's been the outstanding player on the pitch. Kalau begini terlihat bagus banget untuk grafisnya, rumputnya juga cantik banget. Detailnya dapat. The opposition look completely Baik dari bayangannya dan ini yang lebih kentara. Apa bedanya ketika kita teman-teman nanti men-stat PES Mobile-nya dengan mode grafis yang rendah. Kalau yang mode grafis rendah nanti bayangan dari stadion nggak bakal kelihatan. and they've been caught out here. Chance. Salah pencet tapi gol. Ya masalah. Tadinya mau saya flashing karena tapi salah pencet jadinya ya begini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting gol. Menit 64, 5-0. To improve your goal difference. Why he's off. He is the man. Oh 6-0. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Nah, skor-skor Just brushed off the ball there. Looking to force his way through. Room for a goes for goal. mantap. Nah, barusan ada notifikasi tembakan terkontrol karena kebetulan saya arahkan memang dan agak keras sedikit tendangannya. Ruthless. Simple Sampai powernya tadi berubah jadi warna hitam. Nah, flashing kan jadi kelihatan kalau dari sini. of the game. Kalau dari sudut yang sebelah kiri saya yakin putaran bolanya jadi lebih mantap karena ini ada di arah depan. Plus, ini yang saya bilang tadi, di PES Mobile juga bisa di flashing. 7-0 di menit ke 69. The better team. Berapa skor yang dapat kita cetak hari ini kita tunggu saja. Cause even more damage here. Nah, kalau misalkan ganti pemain di sini sudah ada semuanya, lari, tackle, tekanan, ganti. Karena ini kebetulan saya pakai bahasa Indonesia, di teman-teman tinggal menyesuaikan. Kalau misalkan nanti bahasa Inggris ya tinggal dipakai aja. Sliding dulu. He's been bundled over. Gak apa-apa. Foul. Apakah dapat kartu kuning? Oke, nggak masalah. Cerdas. Protesting Nah, furiously, but there's kadang-kadang pas tayangan ulang ini grafisnya kayak menurun, kayak ngeblur di beberapa titik. Kayak barusan ini juga terlihat begitu. Dan ini masih terlihat kotak-kotak. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya sendiri menilai permainan itu yang penting gameplaynya lancar. Grafisnya juga oke. Kalau grafis, oke, bagus banget, mantap bos. Nah kan? Kalau pergerakannya, tempelan tanahnya, itu cocok banget, bagus. Tendangan yang ciamik, keren. Saya belum tentu bisa ini. Ini model potongan rambut Ronaldo yang terbaru sih kalau yang ini. Kelihatan tua sekali memang, tapi ya begitulah, masa namanya usia. playing for pride here. Oke, Surely beyond them. kita tambahi. It's Lacazette. Can he has a hit? Belum berhasil. Kayaknya itu syuting yang gagal untuk yang pertama kali itu. Soric. Cristiano Ronaldo. Dapat. In the end, they
Dekat saja. Ada Lacazette maksudnya. Sengaja biar kapok. Kartu kuning. Kita lihat kekerasan yang terjadi, saudara-saudara. Lemparlah aja. Ini kebetulan settingan yang bahasa Indonesia. Kalau misalkan settingan bahasa Inggris, nanti otomatis untuk permainannya juga bahasa Inggris. Maksudnya untuk yang di handphonenya. Bagus banget. Kita truk pas. Cantik. Kita passing lagi. Oh, nggak bisa. Nggak tepat. Masuk lagi, saudara-saudara. Nah, kalau dekat gini kan kayak nampak gimana kualitas grafisnya. Padahal ini kita sudah pakai yang kualitas tinggi dan grafis yang FPS laju bingkainya 60 fps. Tapi prinsipnya lancar. Ini yang penting, lancar permainannya tanpa nge-lag, karena ada beberapa handphone kalau misalnya dipaksakan ke grafik yang tinggi dengan laju bingkai 60 fps biasanya juga nge-lag. Oke, cakep. Menit 89. 81. Oke, satu lagi nampaknya. Aduh. Cakep banget padahal. Kurang cepet. Dan ngomong-ngomong ini HP-nya sudah mulai panas. Padahal kita baru main 1 kali permainan untuk PES 2020. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video dari BTS Game Mobile untuk yang pertama, untuk edisi yang spesial game mobile. Terima kasih sudah melihat, menonton. Silahkan tuliskan kolom komentar klub mana yang jadi favorit kalian, kemudian game apa yang mungkin perlu kita mainkan, dan kita perlu kasih game tips and trick apa, video apa yang mau kita bikin lagi. Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih sudah mendukung channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe juga channel kawan kita di BTS Gadget tentunya. Sekian dulu video permainan game kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Terbicara sana. Assalamualaikum.